Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Rasulillah. Alhamdulillah teman-teman siswa ketemu lagi bersama saya Rizky Kurnia Makato. Ini masih dalam konten yang sama di part kedua. Jadi ini teman mahasiswa PKL dari kampus YIN Manado. Ini sudah bersama, bisa diperkenalkan siapa? Sri Wahyuni Pululawa, biasa dipanggil Ayu, dari Prodi PAI semester 7, alamat di Jalan TNI Tikala. Jalan TNI Tikala. Yang sebelahnya? Intan Sapitri Hasanuddin, biasa dipanggil Intan, asal dari Prodi Kampus Bahasa Inggris semester 7, alamat di Banjar. Alamat di Banjar. Oke, yang tadi siapa kata panggilan apa? Ayu. Ayu. Untuk ke Ayu, mungkin DP alasan masuk di sini so ada di video yang sebelumnya, karena teman-teman mahasiswa di sini datang diacak ada juga yang langsung pilih tempatnya di mana. Kalau untuk saudari Intan memilih di sini karena dekat dengan rumah di sini. Oke. Mau tanya, mungkin ini jadi salah satu mungkin pertanyaan dari teman-teman siswa, juga mungkin guru-guru atau mungkin jamaah sekitar di sini. Jadi di Yayasan Al-Fala ini DP konten bukan cuma tentang sekolah, ada juga tentang TPA anak-anak. Jadi kalau misalnya ada menghafal Quran, kebetulan saya sendiri yang masih ajar. Mungkin jamaah-jamaah sekalian di sini juga ada yang jadi subscriber di sini yang nonton. Jadi pertanyaan besar mungkin dari saudari Ayu, ini pakai nikab kan? Iya. Mungkin kalau dari bapak sendiri sih, Kak Rizky sendiri, alhamdulillah saya tahu dari alasan bagaimana. Mungkin kalau dari Kak Intan coba Ayu bisa jelaskan yang mungkin secara singkat Pak untuk adik-adik kenapa sampai bapak pakai nikab nah. Seperti itu boleh kan? Mungkin kan adik kenapa kan dipakai begitu? So terjawab di video ini. Jadi dorang yang perlu mau tanya pakai Ayu. Oh, ya Farid yang satu masih suka pakai. Baik, satu kali jawab di sini, Cok. Bismillah, kalau untuk alasan saya sendiri memakai niqab, salah satunya karena ini adalah sunnah. Ya, cuman karena itu saya ingin menjalankan sunnah, jadi saya memakai niqab. Nah, seperti singkat sekali kan. Iya. Jadi kalau sebenarnya mau tentang sunnah itu juga kan ada turnanya, sunnah dari Rasulullah, dari istri-istri Rasul juga pakai nikab. Kalau di laki-laki celananya tidak isbal. Jadi adik-adik salah satu mungkin bapak bantu menjelaskan Jo. Salah satu sunnah dari Rasulullah itu dia di dalam Al-Quran itu dia sudah tertulis perempuan itu dia pakai baju itu menjulurkan badan, menjulurkan pakaian dari atas sampai ke bawah kan. Menjulurkan itu berarti berarti bentuk badannya itu tidak nampak menjulurkan. Seperti itu toh? Iya. Kalau misalnya pakai baju yang span berarti walaupun dia pakai jilbab itu bukan berarti hijab. Begitulah adik-adik DP maksud. Dan salah satunya sunnah untuk mengikuti anjuran dari Rasulullah pakai nikab. Seperti itu. Memang ini pilihan sih sebenarnya, cuma tergantung dari orangnya sendiri. Karena kalau menurut bapak pakai nikab itu dia sudah salah satu tingkat tertinggi dalam memakai baju dong. Misalnya begini, kalau orang itu pernikahan itu dia ada bertingkat-tingkat. Pertama kan dia dari tahapan ta'aruf toh, terus sampai dia berkeluarga, sampai ada anak, sampai dia sekarang mungkin sudah jadi opak dong, pada cucu. Baru di tingkat tertinggi dalam pernikahan itu dia adalah mempunyai istri lebih dari satu, atau bisa dibilang poligami. Itu tingkat tertinggi dari status pernikahan. Kalau misalnya dia pernikahannya masih awal terus dia langsung mau meloncat ke situ, pasti dia susah. Jadi ada bertahap-tahap. Begitu juga dengan hijab.
Kalau misalnya dia baru pakai hijab pun suruh pakai cadar, cadar itu bisa dikatakan nikab, pasti dia akan menolak. Dan kebetulan alhamdulillah dari Kak Ayu ini mungkin alhamdulillah sudah paham lah dengan itu, jadi dia pakai. Jadi itu alasannya. Bapak sedikit membantu menjawab seperti itu. Apa lagi kamu tanya? Sumpah. Atau ada yang mau disampaikan? Kalau dari Kak Ayu pas dapat terpilih di MTs Al-Falas ini, tato maksudnya ini mau atau mau suka pindah lain atau cari tahu dulu bagaimana? Kalau dari Ayu sendiri, Heeh. pertama cari tahu ini lokasi di mana. Tapi sebenarnya dari saya pribadi menerima saja di mana saya ditempatkan, saya menerima. Di mana? Kalau mau boleh tanya, udah pakai nikab dari semester pas kuliah? Ya, nanti pas kuliah semester 6. Oh, pas berarti semester lalu dah. Iya. Berarti masih baru ya. Insya Allah tetap istiqomah ya. Memang begitu kalau dari bapak leh mau kasih kasih masukan. Memang kalau yang sesuatu yang apalagi sunnah yang masih baru tuh dia banyak orang yang menentang. Seperti kalau orang mulia, ini orang bahasa dikit ya, antara ini kan orang sekolah agama, orang mesti bahas lah. Adik-adik juga siswa supaya lebih wawasan, lebih tahu. Mungkin kalau dari dulu itu dia kalau ibadah zikir pagi petang, orang belum tahu tuh. Apa nih zikir pagi petang habis subuh dengan habis asar, apa itu dia duduk berzikir. Padahal itu dari sunnah Rasul sejalankan yang para sahabat dari 1400 tahun yang lalu. Pun orang baru tahu sampai sekarang. Itulah gunanya kenapa menuntut ilmu itu DP hukum wajib. Jadi orang boleh ada kata tidak untuk menuntut ilmu, terutama ilmu syariat Islam tentang Islam seperti itu. Itu kata tadi selupa. Sebenarnya dari yang video sebelumnya mau tanya tapi baru dapat ingat sekarang ya Pak. Pesan untuk ini Jo, adik-adik siswa kelas 789 untuk Kak Ayu dan Kak Intan. Pesannya apa atau mau kasih masukan untuk gimana Pak? Saat juga ini kan sementara semua orang di dunia merasakan kan ada pandemi Covid ini. Mungkin ada pesan khusus untuk teman-teman siswa. Untuk adik-adik teman-teman siswa, pesan dari Kak Ayu, walaupun dalam keadaan pandemi Covid seperti ini, kita harus tetap semangat belajar, bersungguh-sungguh, niatkan dengan ikhlas, dan jangan sampai kita jadi malas hanya karena kita tidak seperti biasanya aktivitas di sekolah. Tambah dari saya, walaupun belajar di rumah jangan lupa jaga kesehatan, hidup teratur, belajar yang giat. Ya, terima kasih. Jadi intinya teman-teman siswa kebanyakan kalau bagi ini orang dapat ini lebih penyakit lebih parah dari dari Covid ini. Jadi mager. Toh kalau sebagian di rumah apalagi mau bangun sudah dengan HP, orang kan boleh mau minimize, dan boleh mau buka ML, orang mau boleh buka macam-macam permainan, buka di sosial media lain. Jadi tetap semangat adik-adik, apalagi juga yang paling penting itu peran orang tua memang itu sangat penting kalau waktu di rumah. Kebanyakan juga bapak yang merasakan udah sekitar 1 bulan lebih ini mengajar dari daring via online, via WA. Kebanyakan anak itu dia yang aktif kasih kirim tugas, aktif absen itu dia dari bimbingan orang tua sebenarnya. Kalau orang tua lapas, dorang lain lapas. Kalau orang tuanya nak kontrol, ya dorang jadi begitu nah. Dorong so malas absen. Dorang lain kalau misalnya dorang malas absen, dorang malas kirim tugas, dorang bagaimana kalau dorang? Dorang kan susah juga mau apa. Jadi orang tua itu sangat penting sekali juga. Itu seperti yang pesan yang disampaikan kepala sekolah Pak Abbas Ibrahim di video yang profil tentang kepala sekolah seperti itu.
Oke, dan juga sekian dulu ini video perkenalan mahasiswa PKL di MTS Al-Falah ini yang part kedua. Kita lanjut ke part ketiga nanti terakhir ya. Terima kasih untuk kakak berdua, Kak Ayu dan Kak Intan waktunya. Semoga betah di MTS Al-Falah dan semoga bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk teman-teman siswa yang lain. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.